Sahabat-sahabat semua, sahabat saung cerdas tangkas, malam ini kembali lagi di 7 Januari 2025 saya akan mengupdate progres dari proses penyembuhan cabai kita atau bibit cabai kita yang kemarin rusak ya. Rusak karena daunnya berguguran, rusak karena daunnya rusak bolong-bolong, terus kuning. Nah, ini kita sudah tangani kemarin 3 hari yang lalu. Silahkan teman-teman cek di video saya sebelumnya. Saya tampilkan juga kondisi awalnya ya. Nah, hampir 90% itu kita pangkas habis daunnya dan kita lakukan pengocoran dengan asam amino dan asam humat ya. Kita semprotkan untuk asam aminonya dan kita kocorkan untuk asam humatnya, dan alhamdulillah terbukti di hari ketiga ini ada progres yang cukup signifikan ya. Hampir semua muncul tunas baru dan hijau banget, segar gitu kan. Teman-teman bisa lihat ya, ini tanpa efek, tanpa saya edit, ini video asli yang memperlihatkan kondisi saat ini. Nah, dari seluruh bibit cabai yang memang sengaja saya pisahkan ke sini ya, ke dalam bekas serokan sampah ini untuk bahan analisis dan bahan percobaan bahwa bisa atau tidak kita menanganinya. Nah, alhamdulillah ternyata cabai-cabai ini masih bisa kita selamatkan dengan metode yang saya berikan ya. Nah, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Nah, di hari ketiga ini sebetulnya kita akan melakukan penyemprotan lagi dengan asam amino ya, tapi tidak dengan asam humat, karena saya rasa untuk asam humat tidak perlu sering, dan ini baru 3 hari lalu kita berikan asam humat di media tanamnya ya. Harusnya sisa-sisanya itu masih ada di dalam polybag plastik ini ya. Nah, teman-teman, kita review, coba kita lihat ya. Ini kan tumbuh tunas baru ya. Ini akan tumbuh tunas baru, yang ini juga tumbuh tunas baru, kita bisa zoom. Nah, ini daun baru teman-teman, yang kecil-kecil ini, apalagi yang ini nih, seger banget nih, daunnya hijau tuh. Teman-teman bisa lihat perbedaannya, silahkan cek di video saya sebelumnya, masih dengan bahasan yang sama, asam humat dan asam amino. Dan coba kita cari yang memang saya pesimis untuk diselamatkan. Ini saya tunjuk ya teman-teman, teman-teman bisa tandai nanti ya. Saya agak pesimis. Satu, yang ini sebelah sini ya, 1, 2, 3 ujung ini saya pesimis ini bisa selamat, tapi kita nggak tahu, nanti kita update lagi ya. 1 ini, 2 ini, terus yang ini masih oke. Nah, sama yang di ujung sini, 1, 2, 3, bahkan ini sudah nggak ada. Kalau yang ini ya sudah mati, tapi kita taruh aja di sini untuk tanda bahwa ada sekitar 5 dari sekian puluh yang saya agak pesimis teman-teman. Kenapa saya agak pesimis? Karena saya lihat tidak ada bintik-bintik tunas muncul ya. Sedangkan yang lain dari kemarin saya review itu, contoh yang inilah, yang tengah, yang ini ya, tuh, itu ada tunasnya teman-teman. Kalau di sini terlihat sangat jelas, itu calon tunasnya ada, meskipun sebetulnya sudah tidak ada daun ya, tapi dia kelihatannya masih segar gitu. Coba kita lihat yang ini nih. Nah, yang ini, jadi yang ini itu cukup segar, meskipun tidak ada daun sama sekali, tapi sudah terlihat akan ada tanda kehidupan. Nah, oke, teman-teman sudah bisa lihat ya. Jadi itu kondisinya setelah 3 hari dilakukan pengocoran dan penyemprotan dengan asam humat juga asam amino teman-teman. Kita kembalikan lagi. Oke. Nah,
Ini bekas asam amino juga masih ada ya, dia warnanya hitam. Sorry, bekas asam humat itu masih ada warnanya hitam. Jadi asam humat tidak kita berikan lagi, tapi kita cukup berikan asam amino. Nah ini sebetulnya asam amino kalau kita lihat ini kan ini fungsi-fungsinya teman-teman. Dia nutrisi sebetulnya ya, meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrem, memperkuat dinding sel tanaman dan lebih tahan terhadap serangan hama, mendukung proses asimilasi nutrisi oleh akar dan tanaman, meningkatkan kandungan klorofil daun dan meningkatkan laju fotosintesis. Jadi cukup komplit untuk kegunaannya ya, sehingga kita buktikan dan ternyata memang cukup efektif teman-teman. Nah ini saya sudah larutkan, ini asam humat 1 tutup botol. Saya gunakan 1 tutup botol yang di sini asam amino ini saya gunakan, saya larutkan ke dalam air dengan ukuran segini teman-teman. Ini biasanya dipakai untuk semprot burung ya, jadi air yang di sangkar burung itu teman-teman. Nah ini saya pakai 1 tutup botolnya dan kita akan mulai melakukan penyemprotan, dan kita lihat nanti apakah makin membaik atau seperti apa ya. Nah kita lakukan penyemprotan. Oke, kalau bisa sih nggak apa-apa ya sampai medianya basah juga, sekaligus ini kita membasahi medianya, karena ini jujur belum saya semprot dari tadi pagi ya, karena saya biasa melakukan penyemprotan itu sore kalau nggak malam. Itu menurut saya pribadi lebih efektif teman-teman, karena di malam itu kan si tanaman itu akan menyerap nutrisi dan lain-lain lebih optimal. Beda di siang hari ya, itu akan berlawanan dengan terik matahari dan lain-lain. Oke, hampir semua sudah kita semprot. Kita akan lihat nanti ya, saya akan terus update teman-teman. Teman-teman silahkan lihat video-video saya sebelumnya dengan wadah yang sama, dengan tanaman yang sama, tanpa saya rubah posisinya, bentuknya. Ini sengaja saya buat seperti ini, satu untuk pembelajaran saya pribadi khususnya ya, bahwa yang paling penting itu kan bagaimana kita bisa menangani dan tahu gitu, atau bisa mengantisipasi hama datang ya. Kalaupun sudah terjadi seperti ini ya, seperti kemarin, minimal kita bisa mengembalikan dan memulihkannya gitu dengan metode pengobatan yang tepat tentunya. Nah karena ini sifatnya belajar, saya pun belum jago ya menanam cabai ya, kita apa salahnya mencoba gitu. Kalau berhasil ya bisa kita implementasikan untuk selanjutnya, kalau gagal ya jangan gitu. Makanya setiap aktivitas selalu saya rekam, selalu saya dokumentasikan dan saya upload ya, baik di YouTube Saung Cerdas Tangkas ataupun di TikToknya, sehingga dokumentasinya lebih real gitu. Dan saya sebetulnya teman-teman, saya nggak suka editing ya, saya lebih suka mengupload video yang asli saja, karena supaya lebih real aja gitu. Kalau diedit ditimpa video ini video itu agak kurang lah. Oke, ini senternya mati teman-teman, saya coba nyalakan lagi. Nah ini karena kondisinya malam ya teman-teman ya. Oke, ini sudah basah teman-teman, kita sudah melakukan penyemprotan dengan asam amino, kita taruh. Oke, nah ini kan makin menghijau ya teman-teman setelah 3 hari. Teman-teman silahkan cek di video saya sebelumnya ya. Nah itu hampir semua batang
tidak ada daunnya, hanya beberapa. Dan sekarang alhamdulillah terbukti muncul kehidupan baru teman-teman. Nah, termasuk si jangkung ini nih, yang jangkung ini yang tinggi ini itu udah hampir mati itu kemarin. Nah, sekarang hidup lagi dengan tunas baru teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke teman-teman, sahabat saung cerdas tangkas, saya bukan menggurui ya, kita sharing bagaimana caranya untuk mengendalikan hama, menangani penyakit-penyakit yang terjadi di cabai. Kita cari solusinya, kita cari ramuannya, kita cari tahu pupuknya apa, terus metode penyemprotan atau pengocoran dan lain-lain lah ya. Kita saling sharing, kalaupun memang berhasil ya kita implementasikan untuk nextnya. Kalaupun gagal metode yang digunakan ya berarti kita cari solusi lain. Nah, harapannya dengan adanya saung cerdas tangkas ya kita bisa saling bertukar ilmu ya, khususnya untuk senior-senior yang memang di bidang pertanian. Oke teman-teman, saya rasa untuk malam ini cukup. Terima kasih banyak, selalu like dan subscribe YouTube kita ataupun like TikTok kita. Tonton terus video-video kita selanjutnya. Yuk kita sama-sama belajar, karena bertani itu indah, bertani itu seni, dan bertani itu kaya menurut saya. Karena apa? Karena Indonesia punya banyak potensi dan kaya akan sumber daya alam. Makanya kita sebagai orang Indonesia harus mulai belajar bagaimana caranya bercocok tanam. Karena kalau kita kembali lagi ke sejarah, mayoritas orang tua zaman dulu itu adalah petani ya teman-teman, di era Pak Soeharto. Oke, sekian, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi nanti. I love you untuk sahabat saung cerdas tangkas.